Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di kesempatan hari raya Idul Fitri ini, bersimbah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat pas bagi kita untuk berdoa kepadanya, memohon, karena Allah Subhanahu wa taala lagi telah menguji kita dengan ujian yang berat yang kita tidak tahu sampai kapan ujung ujian ini. Kita telah diuji dengan kemarau yang panjang. Walillahi ma fis samawati wal ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah yang memiliki seluruh jagat raya ini, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya seluruh apa yang ada di antaranya, dan Allah punya hak untuk menjadikan bumi sebagai berkah bagi manusia, dan Allah punya hak untuk menjadikan langit sebagai berkah untuk manusia. Demikian pula kalau Allah pun juga yang punya hak untuk menjadikan langit sebagai azab bagi manusia, dan bumi akan menjadi azab pula bagi mereka. Naudzubillah. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-kaba'ir, al-kaba'ir. Andaikan kalian tahu apa penyebab kemarau ini terjadi, sesungguhnya adalah karena kabair. Sebabnya adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan terlalu besar, terlalu sangat besar berdasarkan catatan para malaikat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin di langit. Karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di penghujung doa nanti insyaallah kita akan berdoa kepada Allah, semoga Allah hujani kita dengan hujan keberkahan dalam waktu yang sangat dekat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, pada kesempatan khutbah Id ini yang akan menjadi materi pembahasan saya, materi kajian khutbah kita pada saat ini adalah 3 sifat dan cara manusia menanggapi ketika diajak kepada dakwah sunnah. Sekali lagi, materi kita pada hari ini adalah 3 sifat dan cara manusia menanggapi saat diajak kepada jalan sunnah atau jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita rasakan ketika kita tegak di atas sunnah, ketika kita menjadi seorang dai, bukan seorang dai bendera, bukan seorang dai du'atun ala abwabi jahannam yang disenyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai pintu neraka. Ketika kita berdiri tegak berada di atas dai yang berada di atas sunnah, maka 3 fenomena ini kita jumpai dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita sampaikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang ada dalam Al-Qur'an ataupun
apapun wahyu yang ada dalam hadis, maka di kehidupan masyarakat berbagai macam ocehan, cibiran dan hinaan kita dengarkan. Ada yang berkata mereka itu aliran ekstrim, ada yang berkata mereka itu kelompok sesat, ada yang berkata mereka itu terorisme, ada yang berkata mereka itu orang-orang yang tidak menghormati adat dan budaya dan tidak menghormati puyang-puyang, sehingga kita harus terkena dengan sumpah puyang. Padahal di satu sisi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tegas. Hanya jelas-jelas yang didakwahkan itu apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran, dan apa yang datang dari Allah pula berdasarkan wahyu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan dalilnya, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Jelas sekali dinyatakan dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, istajibu, segeralah mengiyakan. Segeralah mengiyakan, segeralah menjawab, segeralah membenarkan. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila engkau istajibu lillahi wal rasul, segeralah engkau menjawab apabila engkau diajak untuk taat sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ketahuilah, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yahulu bainal mar'i wa qalbihi, maksudnya Allah lah yang akan menghalangi antara dirimu dengan keimanan dan kekufuran. Allah yang berada di dalam hatimu, artinya Allah lah yang membuat penghalang antara kekufuran dan keimanan di dalam hatimu. Jika engkau tidak beriman sesuai dengan yang Allah turunkan, jika engkau tidak beriman sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadisnya, maka jangan pernah engkau berharap menjadi orang yang beriman sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu wa annahu ilaihi tusyarun, dan sadarilah kenapa engkau harus beramal seperti yang Allah wahyukan saja dan seperti yang Rasulullah sunnahkan saja, karena hanya kepadanya kamu akan dikembalikan semua, dan Allah hanya akan menerima amalan yang betul-betul disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, terus ketika kita tampil menjadi dai Ahlussunnah wal Jamaah, menjadi seorang dai yang tetap tegar, komitmen di atas sunnah, mengajarkan hanya berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah fenomena yang kita jumpai di tengah masyarakat, atau bagaimanakah kaum muslimin itu sendiri menyambutnya? Pertama, bahwa ada yang menyambutnya seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran atau seperti akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengarkan sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya wa ulaika humul muflihun, sesungguhnya hanya saja jika dia adalah seorang mukmin yang benar, seorang yang beriman yang benar, apabila dia diajak dalam dakwah yang betul-betul mengajak kepada Allah untuk mentauhidkan Allah dan untuk kemudian beramal seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka langsung berkata, kami dengarkan dan sekarang langsung kami taati, karena memang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk kami jadikan yahkuma bainahum, akan kami jadikan sebagai agama di antara kami, sebagai syariat di sekitar kami, antara kami, atau sebagai aturan dalam cara beribadah kami.
Dan Allah katakan wa ulaika humul muflihun, mereka yang seperti inilah yang betul-betul dikatakan orang yang sukses di akhirat, yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang ketika kita tampil kepadanya mendakwahkan sunnah, mereka langsung menerimanya, bukan mencibirnya, bukan menghinanya, bahkan bukan mencacinya. Dan ini jelas sebagaimana juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah 285. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan inilah sifat orang mukmin yang sesungguhnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengarkan, ayat ini sering dibaca oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Amanur rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Seorang rasul, para rasul betul-betul beriman kepada Allah, dan orang mukmin seharusnya harus beriman dengan jelas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bima unzila ilaihi min rabbi, dengan cara hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah dikuduahkannya kepada kita yang jelas-jelas tertulis di dalam hadis. Dan mereka ketika didakwahkan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan ketika didakwahkan dakwah sunnah kepada mereka, mereka hanya katakan sami'na, kami dengarkan, wa ata'na, dan kami taati, telah kami dengarkan dan kemudian kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah, demi ampunanmu maka kami harus berdiri tegak di atas ahlus sunnah wal jamaah, berdiri tegak di atas cara nabimu beramal, karena kami sadar bahwa kami akan dikembalikan kepadamu ya Allah, dan engkau hanya akan menerima amalan yang betul-betul diajarkan oleh nabimu saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, fenomena yang kedua yang kita jumpai di tengah masyarakat ketika kita mendakwahkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan para sahabatnya, yakni hanya mendakwahkan apa yang diwahyukan dalam Al-Quran, dan apa yang didakwahkan, apa yang diwahyukan didakwahkan sesuai dengan keterangan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum muslimin ada yang menjawab seperti orang-orang Yahudi menanggapi dakwah. Ada kaum muslimin yang menanggapi dakwah itu seperti orang-orang Yahudi pun menanggapi dakwah. Dengarkan, ketika Nabi Musa datang kepada umatnya, khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ambillah olehmu dengan kuat apa yang datang dari diriku, kata Nabi Musa, apa yang telah kuajarkan kepada kalian karena aku sebagai nabi. Wasma'u, dan dengarkan baik-baik. Maka apa yang terjadi? Qalu sami'na wa 'asayna wa asyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi in kuntum mu'minin. Mereka akan berkata, sami'na wa 'asayna, sudah kami dengar tapi kami akan cuekin, tapi kami akan acuhkan, kami tidak galak yang macam itu, kami tidak suka yang seperti itu. Bahkan terkadang banyak ucapan-ucapan, lontaran-lontaran kata yang sangat-sangat tidak enak sekali untuk diucapkan kepada jalan sunnah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum, alangkah buruknya keimanan yang kau miliki ketika engkau ditawarkan kepada cara beramal seperti Rasulullah, maka engkau tidak mengikutinya, bahkan engkau mengacuhkannya. In kuntum mu'minin, jika engkau memang betul-betul menganggap dirimu beriman, maka berarti sangat buruk sekali keimanan yang ada di dalam hatimu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, begitulah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 93. Dan berikutnya sebagaimana juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina ilayya bi alsinatihim wa ta'lam fid din. Di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah, ada juga sebagian orang yang akan berkata ketika engkau dakwahkan kepada mereka dakwah sunnah, maka mereka akan berkata sami'na, ya kami dengarkan, wa asayna, tapi kami akan acuhkan. Kalaupun enggak kami acuhkan, maka mereka berkata wasma' ghaira musma'in,
Oke lah, nggak apa-apa. Kamu hadir baik, tapi pura-pura dengar baik. Pura-pura dengar baik. Pura-pura khusyuk mendengar, atau tinggalkan baik tidur. Itu dia. Wara'ina layyan bi alsinatihim. Bahkan lebih daripada itu, ra'ina layya. Ra'ina. Maka mereka akan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Setelah itu begitu mereka dengar, oh ini paham baru, oh ini agama baru, oh ini kelompok keras, ini kelompok ekstrim, asal jenggot-jenggot dikit lah udah kelompok keras. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sama sekali Nabi kita berjenggot, para sahabat berjenggot, bahkan Tuhan di seluruh dunia ini berjenggot kecuali Allah. Tuhan mana yang tidak berjenggot? Orang Kristen mau marah dengan jenggot, cukur dulu jenggot Yesusnya. Orang Buddha, semua patung Buddha berjenggot. Kalau dia tidak berjenggot berarti dewi, cewek dia. Organisasi mana? Ormas Islam, pendirinya semua berjenggot. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya berjenggot. Kita baik yang menganggap buruk dengan jenggot. Padahal jenggot ini adalah suatu hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kemudian ada teroris yang ngebom karena berjenggot, bukan jenggotnya yang ngebom, uangnya. Tapi daripada yang berjenggot, lebih banyak teroris yang diketemukan yang ngebom itu yang tidak berjenggot. Jadi teroris adalah yang nggak berjenggot. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka sadarilah kesemuanya ini sesungguhnya adalah karena syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, wara'ina layyam bi alsinatihim. Yang lebih parah, wara'ina layyam bi alsinatihim, mereka mengucapkan kata-kata yang buruk tetapi divariasi dengan lidah-lidah yang lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hati-hati sekarang. Ada kelompok sesat. Jangan sampai cucung-cucung kita, anak-anak kita melu, bapak-bapak kita. Dah itu baik si ceramahnya. Selesai itu, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wara'ina layyam bi alsinatihim, kata Allah, mereka akan tampil memusuhimu dengan membentuk kalimat-kalimat yang bagus sehingga dipandang benar ucapannya oleh orang. Padahal kita berbicara di atas sunnah. Apa yang diajarkan, lihat, kalau tidak memang ada yang tidak datang dari Nabi, katakanlah kami sesat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahkan dikatakan mereka itu akan berkata, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 31. Qad sami'na. Oke, udah kami dengarkan. La tahu kami yang mak itu. Lau nasya'u la fa'alna misla hadza. Kalaupun kami mau kagetlah kami gawe. In hadza illa asatirul awwalin. Oh, itu carung baru baik sekarang. Dak katik yang cara itu dulu, dak katik. Carung baru sekarang ini dak tahu aliran mana itu. Laran mana tidak tahu. Ada, sudah Allah jelaskan bakal ngomong begitu. Kalau diajarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Hadis, bakal orang akan ngomong begitu. Fenomena yang ketiga, apa yang akan orang ucapkan ketika engkau berdakwah kepada mereka dengan menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah agar hidup di atas manhaj salaf, agar hidup di atas ilmu, amal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dengarkan sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila engkau datang kepada mereka untuk mendakwahkan Islam yang betul-betul dalam Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, mereka akan berkata, tidak, kami tidak galak yang itu. Yang kami mau cukup kami hanya mengikuti wong tua kami dulu, puyang-puyang kami, pugok-pugok kami, mbah-mbah kami, nyai-nyai kami. Kami tidak galak ikut yang macam kamu. Kami hanya ikut apa yang dicontohkan oleh mereka itu. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi sebagaimana terdapat dalam surah Yunus ayat 78. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi abana wa nakuna lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Saya singkat artinya. Wahai Ustaz, apa kamu datang ke sini mau merubah cara beragama kami? Apa kamu mau datang mau merubah cara budaya-budaya kami?
ma wajadna, maka dikatakan la talfitana, apakah kamu akan memalingkan kami dari kebiasaan dan budaya yang kami lakukan, yang telah kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, orang tua kami dulu, moyang-moyang kami. Maka dikatakan wa ma nahnu lakuma bimu'minin, enggak akan pernah kami ikut kamu dan enggak akan pernah percaya dengan ajaranmu itu, walaupun kau katakan betul itu ajaran yang datang dari Allah. Sampai kemudian Allah katakan awalau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yatadun, walaupun mereka betul-betul sadar bahwa kakek-kakek moyang mereka itu enggak ada akal dan ilmu, karena mengajarkan kesyirikan, karena mengajarkan kebid'ahan. Kita dengarkan sebagaimana juga Allah ulangi kembali memperingatkan kepada kita, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 104, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'aw wa la yatadun. Mereka akan berkata ketika kau datang mendakwakan sunnah itu kepadanya, kami hanya cukup mengikuti apa yang dicontohkan oleh bapak-bapak kami saja. Awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'aw wa la yatadun, walaupun bapak-bapak mereka ketahui dan mereka sadari enggak ada ilmu sama sekali. Baca Al-Quran pun belum benar, menghafal hadis pun cuma 1, 2, 3 ikut hadis baik, tapi dia dijadikan panduan di dalam beramal. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian Allah pertegas sampai 2 kali dalam surah Az-Zukhruf ayat 22 dan ayat 23. Mereka akan berkata, bal qalu inna wajadna abana ala ummatin wa ana ala athari muhtadun. Tidak, yang benar kami telah mendapatkan bapak-bapak kami dulu telah melakukan satu amalan, maka dengan kelompok mereka laksanakan, dan kami pun hanya menjadikan merekalah yang betul-betul menjadikan petunjuk atas diri kami. Dan kemudian berikutnya, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa ana ala tharim muqtadun, kami sama sekali tidak akan ikut denganmu, yang kami ikuti adalah moyang-moyang kami muqtadun, dan kami pun hanya taklid kepadanya. Bahkan kemudian dalam surah Al-Mutaffifin diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dengarkan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya mereka-mereka yang kukatakan mujrim terlalu besar dosanya mereka itu. Siapakah dia? Kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mereka yang menertawakan orang-orang mukmin, mereka yang menertawakan orang-orang yang berdiri tegak di atas sunnah Nabi, mereka yang menertawakan istri-istrinya yang bercadar disebabkan karena mengikuti gaya istri Nabi, mereka lebih suka mengikuti gaya istri-istri orang kafir. You can see, engkau suka lihatlah aku, ketekku kelihatan, perutku kelihatan, punggungku kelihatan. Itu yang lebih disukai oleh kita kaum muslimin. Dan anehnya bapak-bapak memaklumi setiap hari istri dan anak-anaknya berbuat dosa, naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengarkan. Satu helai rambut seorang wanita yang sengaja dia tampangkan kepada lelaki-lelaki yang bukan mahramnya, maka telah cukup membawanya ke neraka. Ada satu mata, ada 2 mata yang melihatnya tiap hari, berarti 1 mata, 1 dosa atas dirinya. 1 mata ini berulang lagi melihat, 2, 1 mata ini menatapnya, 3, 1 mata ini melihatnya lagi, 4. Bagaimana kalau dalam 1 hari ada 100 orang yang melihatnya dengan penglihatan yang berulang-ulang? Seberapa tumpuk gunung dosa yang harus dia bawa ke akhirat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW katakan bahwa tidak ada azab yang paling berat aku lihat di akhirat melainkan azab bagi seorang perempuan ariyatun kasiyatun ma'ilatun mumilatun, adalah perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, punya pakaian tetapi tampakkan aurat. Na'udzubillah. Pakaian-pakaian bercadar, pakaian yang lebar, pakaian yang menutupi aurat adalah pakaian istri-istri Nabi. Maka ini adalah pakaian yang terhormat kalau kita memang bernabikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita memang in kuntum mu'minin, betul-betul beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan biasanya bila engkau lewat di hadapannya mereka berkata, oh yataghamazun, mereka akan menggibahimu. Itu kelompok itu di sana tempatnya, teroris galuh di situ sarangnya. Akhirnya fitnah-fitnah berjalan, akhirnya diperiksa, dicek betul tidak. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
Bahkan apabila mereka bertemu dengan keluarganya, mereka memberitakan, kamu tahu tak, lah masuk kelompok sesat di Prabu Muli ini. Yang itu, yang katanya beramal seperti cara nabinya itu. Akhirnya omongannya jadi bolak-balik. Wa idza qalbu ila limuqalbu fakin wa idza ra'hum qalu inna haula'i ladallun. Bahkan ketika mereka melihatmu, mereka berkata, itu kelompok sesat, hati-hati, jangan ikut. Sampai ustaz pun berkata demikian. Ada seorang ustaz yang berkata demikian. Apa tahu dia tentang jenggot? Apa tahu dia tentang celana di atas mata kaki? Libasul anbiya'i baina saqain. Kata Nabi, semua pakaian Nabi itu di atas mata kaki. Kalau tidak galak, ya sudah, tidak usah. Cuman kami mau ikuti trendinya para Nabi. Kalau tidak bawa bapak-bapak trennya para Nabi, trennya Michael Jackson. Tidak katik celana Michael Jackson kedodoran, semuanya di atas mata kaki. Budak SMP, SMU sekarang di atas mata kaki. Kalau tidak galak, disebut tren di zaman sekarang. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wa idza marru bi matagamazun wa idza qalbu ila al-muqallu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin. Hati-hati, kata Allah, aku mengutusmu lahir ke dunia bukan untuk mengawasi dan menyalahkan kebenaran-kebenaran mereka. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Maka tunggu saatnya, ada masanya tinggal kalian yang akan menertawakan mereka itu, dan kalian akan dipersilahkan oleh Allah untuk duduk di depan surga, dan akan dipersilahkan kalian untuk menertawakan karena dosa-dosa dan kesalahan mereka itu. Nah, pada akhirnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mereka pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Andaikan mereka, kata Allah, betul-betul mendengarkan apa yang dikaji dari Al-Qur'an tadi, apa yang dikaji dari Al-Hadis tadi yang betul-betul datang dari Nabi, kemudian mereka taati dan kemudian mereka pelajari lagi, tekuni lagi apa sunnah dari nabinya, lakana khairan lahum, pastilah itu yang terbaik atas diri mereka. Jika tidak, maka tunggu penyesalan. Apa penyesalannya? Nanti di akhirat mereka akan berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan dulu kami betul-betul mendengarnya, kami tidak mengacuhkan pendengaran kami terhadap dakwah sunnah tadi, maka tidak akan mungkin kami berada dalam neraka ini. Fa'atarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Maka sadarlah mereka itu semua atas dosa-dosanya ketika mereka telah berada di dalam neraka jahanam. Sehingga di kubur pun mereka telah mengucapkan satu penyesalan. Dengarkan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, absarna, telah jelas bagi kami kebenaran itu, wa sami'na, dan sekarang kami sudah mau dengarkan dakwah yang menyelamatkan itu. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan kami dengarkan, ya Allah. Farji'na, kalau boleh kembalikanlah kami lagi ke dunia. Kembalikan ya Allah, na'mal salihan inna muqinun, kami akan berubah menjadi orang yang salih, yang betul-betul mencontohi Rasulullah di dalam beramal. Wa inna muqinun, dan kami pun sekarang betul-betul sangat-sangat yakin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah barangkali 3 renungan yang harus kita ingat, kita dengarkan, dan kemudian kita dakwahkan kepada keluarga-keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah membersamakan kita di dalam surganya Jannatul Na'im, karena kita hidup berada lurus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala harapan dan keinginan yang kita inginkan betul-betul akan menjadi kenyataan. Dan kita pun berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan atas diri kita sebagai rahmatnya, karena kita telah kebingungan, karena kita telah susah mencari air, beli ke sana dan kemari, ngangkut ke sana dan kemari. Ini adalah semua karena dosa-dosa yang kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah, la illallah, Allahu akbar,
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah kami karena kami telah menzalimi diri kami semua ya Allah. Karena kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami yang terlalu banyak berbuat dosa kepadamu ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena jika engkau tidak ampuni kami dan tidak sayangi kami ya Allah, maka kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Rabbana innana muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sekarang kuhadirkan diriku ya Allah, dan kubawa juga istri dan anak-anakku ya Allah. Kami bersimbah sujud kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Inilah aku, inilah istriku, inilah anak-anakku. Ampuni kami ya Allah. Jangan kau golongkan kami orang-orang yang tersiksa di neraka ya Allah. Jangan kau jadikan kami bahan bakar api nerakamu ya Allah. Aku cinta dengan istriku, aku sayang dengan anak-anakku ya Allah. Berikanlah kami petunjuk, masukkanlah kami kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan kau berikan beban berat, beban ujian yang tidak sanggup kami pikul ya Allah. Dan lebih-lebih jangan pernah kau berikan ujian berat sebagaimana ujian yang telah kau berikan kepada umat-umat terdahulu ya Allah. Kami tidak sanggup ya Allah. Kalau saja kemarau di zaman Yusuf 7 tahun ya Allah, kami baru sebulan, baru hampir 2 bulan engkau timpakan dengan kemarau. Kami tidak sanggup hidup lagi ya Allah. Ya Allah, hujanilah kami dengan keberkahan-Mu. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, hujanilah kami. Ya Allah, hujanilah kami. Kami hidup dengan air-Mu ya Allah. Allahumma anzilna minas samai ma'an mubaraka. Ya Allah, hujanilah kami dari langit-Mu hujan yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, hujanilah kami ya Allah dengan hujan dari langit-Mu yang penuh dengan keberkahan. Allahumma arsil alaina sahab. Allahumma arsil alaina sahab. Allahumma arsil alaina sahab. Ya Allah, utuskanlah mendung-Mu kepada kami. Utuskanlah mendung-Mu ke atas langit kami ya Allah. Utuskanlah mendung-Mu di atas langit kami ya Allah. Sungai kami telah kering, sumur kami telah kering, tanaman kami pun telah menguning ya Allah. Akankah ini berbuntut dengan kelaparan? Akankah ini berbuntut dengan kemiskinan ya Allah ya Rabbal Alamin? Dengan apa kami makan kalau Kau tidak siram dengan air keberkahan-Mu? Dengan apa kami minum kalau Kau tidak penuhi sumur kami dengan air keberkahan-Mu? Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami sadar ke semua ini adalah dosa-dosa yang kami lakukan. Kami sadar ke semua ini adalah kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa atubu ilaik.